Kalau di Gavi kan biasanya tesnya tuh harus gambar gitu kan sebelum masuk tuh. Nah aku tuh nggak bisa gambar, nggak tahu teorinya, nggak tahu cara sketching yang bener segala macem gitu. Tapi kalau desain Photoshop dan lain-lain tuh bisa, tapi juga nggak. Kenalin, nama aku Muhammad Raffiul Ramadan. Aku dari Prodi Hukum, Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo. Aku di Medusoft tuh masuk ke tim DG Ops, tapi spesifik lagi tim produk sama Kak Irhas sama Kak Arya. Aku di sini sebagai UI UX designer, Kak. Nah, itu lumayan ini ya ceritanya. Sebenarnya tuh aku masuk hukum tuh awalnya karena ini aja kan ya, karena nggak ada matematikanya. Tapi kalau kenapa jadi UI UX designer tuh sebenarnya dulu aku kayak pengen masuk kayak DKV-an gitu, yang desain-desain juga gitu, tapi aku nggak bisa gambar kan. Jadi ya udah aku kayak ngurungin niat dan kayak ya udah nyari yang lebih praktikal dan kayaknya pasar kerjanya juga ada yang pasti-pasti aja gitu. Ya udah aku ngambil hukum. Nah terus kayak di semester akhir tuh aku kayak bingung kan, kayaknya di hukum aku juga nggak sejago itu. Terus kayak nyari-nyari ngulik-ngulik kerjaan apa yang kayaknya cocok buat aku gitu. Nah terus kayak semester berapa, pokoknya kayak semester 6 atau 8 gitu, aku nyari-nyari di internet, ternyata nemu ada yang namanya UI UX design. Terus aku kayak apa nih UI UX design gitu. Terus kayak user interface gitu. Terus udah aku klik-klik, ternyata tuh kerjaannya kayak desain apa namanya, ya udah user interface gitu kan, which is kayak sebenarnya tuh udah sering aku lakuin dari dulu in a way gitu. Karena aku dulu sering ini kan, sering kayak nge-customize tema aku sendiri gitu, ngoprek-ngoprek tema HP, tema Android dulu, tema laptop aku kayak kasih widget-widgetan gitu pakai ada namanya Rainmeter apa-apa gitu. Terus aku kayak seneng banget, pokoknya aku seneng banget kayak nge-personalize gadget aku sendiri gitu, pakai macam-macam kayak wallpaper aku juga bikin sendiri gitu. Ternyata tuh ada kerjaan yang kayak begini gitu, tapi kayak larinya itu bukan personalize ke diri sendiri tapi lebih ke usernya gitu. Dan aku juga kayak senang gitu bikin begituan gitu. Ternyata ya udah aku kulik-kulik, aku belajar. Awalnya aku kayak ikut-ikut bootcamp murah dulu, terus udah pas udah mantap aku kayak berani diri buat nyoba yang bootcamp yang lebih proper gitu. Terus udah jadinya aku end up menekuni bidang ini udah TW setahun deh kayaknya deh, malahan sampai akhirnya dapat peluang buat ikut intern di Microsoft. Terus aku coba dan alhamdulillah masuk. Nggak bisa gambar lebih tepatnya kan. Uh, kalau di Gavi kan biasanya tesnya tuh harus gambar gitu kan sebelum masuk tuh. Nah aku tuh nggak bisa gambar, nggak tahu teorinya, nggak tahu cara sketching yang bener segala macem gitu. Tapi kalau desain Photoshop dan lain-lain tuh bisa, tapi juga nggak yang proper gitu. Dan itu tuh ujian masuk tuh biasanya ngegambar, bukan ngedesain gitu. Jadi ya udah aku nggak ngambil itu, malah jadinya ngambil hukum. Nah ya, di Microsoft tuh kan ini ya, dia kan bidangnya edutech kan. Terus aku juga kayak lumayan punya concern soal pendidikan gitu kan, apalagi di Indonesia gitu. Terus udah kayak ini kayak kerjaan pertama aku juga kan, jadi kayaknya tuh aku coba aja karena juga ketertarikannya sama. Terus juga lowongannya jadi UI UX designer kan, jadi kayaknya relevan gitu sama passion aku juga. Jadi aku kayak gak cuma bisa kerja, tapi juga kerjaan aku kayak beneran ada impactnya gitu ke nilai-nilai yang aku pegang gitu, which is pendidikan itu sendiri gitu. Jadi gitu sih Kak. Jadi aku kayak lumayan senang kerja di sini karena aku ngerasa nggak kerja doang gitu, tapi kayak ada kontribusinya juga sama Indonesia, anjay. Tapi ya gitu lah. Terus aku interview juga, aku nanya ke HR kita kan, just Kak Kero, kayak benefitnya apa aja. Dan terus yang utama banget tuh pastinya ini ya, internnya tuh paid gitu. Terus kayak sebenarnya kayak masih banyak apa intern yang buat fresh graduate tuh masih banyak yang nggak paid gitu. Menurut aku kayak nggak fair aja gitu. Sebenarnya kayak namanya kerja kan harus dibayar gitu, kayak bayaran pengalaman doang menurut aku jatuhnya eksploitasi gitu. Tapi kayak Microsoft tuh ngebayar juga dengan fair amount of fee gitu. Jadi menurut aku kayak super fair. Terus selain dibayar juga kayak kita kan punya benefit buat ini, buat ngambil sertifikasi gratis juga dari Microsoftnya sendiri. Jadi kayak
cukup banget, bahkan kayak lebih dari ekspektasi aku gitu loh, karena udah mau dibayar. Terus yang ketiga juga kerjanya ini kan, kerjanya remote, dan kayak kalau di Jakarta juga bisa sambil ke kantor gitu, jadi kayak punya keleluasaan buat ngerasain kerja remote tapi juga bisa kerja WFO langsung gitu. Terus kayak menurut aku kayak work life balance jadinya oke gitu. Pertimbangan pertama yang sebelum aku masuk ke Microsoft, terus pas masuk Microsoft ternyata jauh lebih banyak lagi gitu benefitnya, karena aku kayak ngerasa lingkungan Microsoft tuh bukan lumayan lagi, tapi kayak super sehat gitu. Apalagi kayak sama mentor aku, sama Irhas tuh, dia komunikasinya enak banget gitu. Terus kalau meeting tim gede juga kayak ATM, retro gitu, aku ngerasanya semuanya di welcome gitu, semuanya diterima, semuanya punya panggung, semuanya didengar gitu. Jadi kayak aku ngerasa Microsoft ngerawat ngerawat pekerjaannya dengan baik dan sehat gitu sih Kak. Itu tuh yang paling aku ingat. Terus juga aku bangga itu ini apa namanya, aku udah suka nge-revamp, nge-redesign halaman design challenge kita, dan itu kayak request dari stakeholders, dari CEO gitu, langsung dari Castep. Tapi ngomongnya lewat Irhas gitu. Awalnya kan desain kita tuh lumayan kayak corporate-ish gitu, kayak ya corporate banget gitu lah. Terus kayak Castep bilang kayaknya ini lebih cocok kalau dibikin lebih youthful dan gitulah, lebih fun dan warnanya lebih pop gitu, karena ini juga target audiensnya kan udah pastinya anak muda kan dan Gen Z gitu, dan mereka super visual banget kan orangnya, generasi mereka. Terus juga ini juga kayak design challenge, dan yang ikut-ikutan tuh pasti desainer gitu, jadi kayaknya nggak cocok kalau desainnya kayak corporate gitu. Terus udah kayak Castep request itu, saya udah awalnya aku kayak desain sesuai request, aku kayak nambahin banyak warna dan lain-lain gitu. Terus dapat revisi dari Kak Arya sama Kak Irhas tuh, katanya masih kurang katanya, warnanya segala macam tuh udah oke, tapi kayak bisa nggak kayak dibikin lebih storytelling gitu kata Irhas. Terus udah aku coba lagi, terus dapat feedback juga dari Kak Arya, kalau kamu bisa bikin animasi nggak katanya gitu. Terus aku bilang bisa Kak, kata gitu. Terus katanya kalau kamu berani coba aja bikin animasi katanya. Terus jadi aku bilang kan, tapi bisa di develop nggak kalau pakai animasi gini, kata aku gitu. Takutnya nggak bisa di develop malahan. Terus kata Karya bisa kok katanya, di landing page kita juga ada animasi kan, nanti tektokan aja sama Kak Dimas, Kak Anan, dan Kak Fadil katanya, pasti bisa kok katanya. Terus udah aku jadinya bikin animasinya. Nah ini baru pertama kali banget aku bikin animasi di real case gitu. Sebelumnya aku pernah bikin tapi kayak dummy project doang gitu, dan gak pernah masuk website gitu. Sudah aku kayak bikin pakai Jitter waktu itu. Nah terus ternyata aku kirim ke Kak Dimas buat dia develop. Itu awalnya kayak tektokan banyak juga, kayak butuh filenya tuh file apa, file JSON kah, file MP4 kah, apa GIF kah gitu. Terus udah aku kayak coba semuanya aja katanya, nanti aku coba cocokin katanya gitu. Terus udah aku coba ketiganya, dan yang paling cocok ternyata JSON. Terus udah mau di develop, ternyata size-nya kegedean, kayak 5 MB-an gitu, just kayak berat banget di website, dan katanya nggak bisa gitu. Paling kecil tuh harusnya 200 KB doang. Terus udah aku kayak bingung gimana gitu, kayak kalau MB bisa nggak Kak? Nggak bisa katanya gitu, kayak emang harus 200 KB doang gitu. Terus udah aku nanya, kalau yang landing page tuh yang bikin terakhir siapa, kata aku. Katanya Kayuda katanya. Oh yaudah, nah aku udah mau nge-resort Kayuda kan waktu itu, tapi kayak nanti dulu deh, aku coba kulik-kulik sendiri dulu. Ternyata yaudah aku kayak coba kulik-kulik sendiri, akhirnya dapat solusinya. Jadi kayak per aset tuh aku kayak kompres gitu gambarnya, bukan satu file yang jadi aku kompres, tapi kayak satu-satu asetnya aku kompres satu-satu gitu, baru aku gabungin lagi, baru aku animate, dan ternyata works jadi bisa 100 kilobyte doang gitu. Terus ya udah akhirnya aku kirim ke Kak Dimasnya juga happy, akhirnya bisa di develop, dan sekarang websitenya udah live gitu sih Kak. Banyak sih, tapi kayaknya lebih banyak ke soft skill ketimbang hard skillnya aku ngerasanya, karena yang pertama banget tuh aku belajar buat gimana caranya ngartikulasiin desain aku ke stakeholders dengan kalimat yang lebih baik gitu, yang pesannya juga bisa nyampe gitu. Just tuh kayak lumayan takes time gitu, karena
iya lumayan lumayan susah buat ngimbangin kebutuhan user, kebutuhan bisnis, sama kebutuhan stakeholders gitu. Sama juga kayak Siap. hal-hal yang udah aku pelajari di bidang UI UX tuh, jadi kayak lumayan awal-awal tuh lumayan susah komunikasinya sama senior juga, karena senior juga termasuk stakeholders kan. Jadi kayak awal-awal tuh aku lumayan belajar gimana caranya mengkomunikasikan apa yang aku tahu, tapi juga nggak jatuhnya nggak pakai ego gitu. Nah, awal-awal tuh aku lumayan sering banyak revisi dari ke Arya, karena juga itu juga kayak salah satu skill yang aku dapetin tuh, gimana caranya menyelaraskan taste desain sama senior kita gitu. Jadi ya aku belajar itu. Terus yang kedua tuh aku ini belajar belajar nerima kritik sama feedback, karena aku ya udah namanya desain ya, pasti ada aja revisinya gitu. Dan kayak kadang tuh pasti ada ego yang kepentok gitu gara-gara dikasih feedback itu. Tapi kayak lama-lama ya udah aku kayak ngerasa kayak berarti namanya feedback tuh, berarti namanya kritik tuh ya udah, itu wujud apresiasi terbesar dari orang yang kritik kita gitu, karena mereka percaya kalau kita punya kapasitas yang lebih gede dari yang kita punya sekarang gitu. Dan kayak malah kalau dipuji mulu malah jadinya bahaya dan kayak nggak grow gitu. Dan aku juga kayak ngerasa gitu, kayak pas dilihat-lihat lagi makin lama kayak sebulan 2 bulan aku lihat desain aku awal-awal di mes tuh kayak kurang banget, kayaknya emang harusnya dikritik gitu. Jadi itu yang kedua, belajar dikritik, belajar artikulasiin apa yang aku pengen sampaikan. Terus apa lagi ya, iya tadi juga sih belajar kayak gimana caranya menengahi antara keperluan bisnis, user, sama stakeholder. Jadi kayak kok lagi-lagi kayak semuanya tuh overlapping kan, semua yang aku pelajari itu kayak connect semua gitu. Dan iya kuncinya tuh lagi-lagi komunikasi dan kayak tektokan terus. Ini aku belajar juga jangan malu buat kelihatan bego. Kayak ya udah, kadang kita kayak takut gitu kan kalau nanya mulu, dilihatnya tuh bakal kayak nih anak ngerti desain nggak sih, kayak bisa kerja nggak sih. Tapi kayak Irhas tuh berapa kali encouraging kalau nanya aja Yok gitu. Kayak aku juga dulu kayak sering banget nanya, dan kayak senior aku juga pasti sering banget kayak nganggap aku bego gitu. Tapi kayak ya udah, kayak itu yang diperluin. Dan kayak kita emang harus punya mental buat berani bego dan ngakuin kita nggak tahu gitu sih Kak. Buat dia. Ini tuh lumayan berdampak ya, karena jadinya kayak aku punya benchmark company yang kayak Medisoft gitu. Kayak aku udah pernah diperlakukan di perusahaan yang kayak gini, jadi kayaknya sebenarnya rada takut gitu kalau tiba-tiba aku dapat pekerjaan yang lingkungannya nggak sesehat Medisoft gitu. Jadi kayak lumayan bingung juga ya, kayak mau picky tapi juga kayak pasar kerja sekarang tuh lumayan tricky gitu. Jadi tapi kayak sebisa mungkin kayak ini sih, kayak di kedepannya tuh aku kayak milih company yang ya kalau bisa mirip-mirip lah lingkungan kerjanya sama Edusoft. Tapi kalaupun nggak dapet yang kayak gitu, ya udah kayak aku masuk situ buat survive aja dulu gitu, sambil apply di yang lain juga gitu. Karena kayak ya udah, aku kayak ngerasa Edusoft itu udah kayak lumayan oke lah buat bukan oke lagi, kayak aku super enjoy gitu kerja di Edusoft. Karena tadi yang aku udah sempat mention juga, kayak di sini tektokannya enak, komunikasinya enak, terus kayak semuanya dapat panggung, terus nggak ada ego gimana. Terus juga ini apa namanya, kita kerjanya juga hybrid, bisa WFH gitu. Jadi kayak kedepannya sih bakal ngaruh ke pilihan aku, kalau aku punya pilihan. Kayak tuh aku ngebayangin aku 5 tahun ke depan tuh kalau konsisten di UI UX tuh ya udah kayak bakal jadi mid level apa senior gitu, amin. Pelan-pelan gitu, kayak ngangkat dan kayak belajar lagi, kepentok lagi gitu. Sama aku juga kayaknya tuh kalau udah dapat full time dan kayak financially udah lumayan stable dan aku bisa alokasiin duit aku lebih enak lagi tuh, kayaknya aku bakal kayak nyoba belajar desain yang lebih
proper gitu loh, yang secara teori gitu. Karena kayaknya aku juga kayak mau jadi visual generalist gitu, kayak aku pengen bisa nggak cuma UI UX tapi juga kayak desain beneran, graphic design gitu, desain poster-posteran gitu, desain feeds IG. Terus kayak aku juga kayak tertarik banget sama animasi kan, tapi aku kayak animasi itu pakai jitter gitu, bukan kayak After Effect apa sih namanya kalau di Adobe tuh, ya itulah. Jadi aku kayak pengen coba pelan-pelan belajar desain semuanya gitu lah, motion grafik, desain grafik, sama semua yang berhubungan sama visual sih. Jadi itu aku mau ngebayangin 5 tahun ke depan tuh aku bakal jadi antara senior UI UX designer di suatu company sambil freelance gitu, sama aku menguasai bidang visual secara general gitu, which is motion sama desain sama UI UX gitu sih kak.